Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Nah, disitulah peran algoritma. Nah, suatu masalah tentu tidak tiba-tiba selesai begitu saja. Ada cara penyelesaiannya atau solusi yang untuk mendapatkannya dibutuhkan proses, langkah, atau tahapan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma dengan saya Ajeng Safitri Puspaningrum Mkom. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu analisis dan strategi algoritma, kita perlu mengetahui apa pengertian dari algoritma itu sendiri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengetahui apa itu algoritma dan bagaimana cara menganalisisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Tentu seringkali kata itu kita gunakan jika kita menemukan kendala. Nah, masalah itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dapat juga diartikan sebagai soal atau persoalan. Nah, pengertian lain juga menyebutkan bahwa masalah itu sendiri dapat diartikan sebagai beberapa pertanyaan atau tugas yang jawabannya perlu ditemukan. Lalu, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Nah, disitulah peran algoritma. Nah, suatu masalah tentu tidak tiba-tiba selesai begitu saja. Ada cara penyelesaiannya atau solusi yang untuk mendapatkannya dibutuhkan proses, langkah, atau tahapan penyelesaian. Nah, sebagai contoh sehari-hari, mungkin kalian sering menemukan atau melakukan pembersihan gigi. Nah, gimana sih cara kita melakukan pembersihan gigi? Nah, tentu ada langkah atau tata cara untuk membersihkannya, yaitu bisa saja dengan melakukan menyikat gigi. Nah, menyikat gigi sendiri itu ada tahapannya, yaitu mengambil sikat gigi terlebih dahulu, kemudian menambahkan pasta gigi, kemudian mulai menyikat gigi, dan berkumur. Nah, kira-kira begitulah algoritma bekerja. Nah, jadi apa itu algoritma? Algoritma dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah atau urutan untuk memecahkan masalah. Nah, untuk dalam bidang teknologi, algoritma dapat dijelaskan sebagai urutan langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Namun, urutan instruksi tersebut tidak boleh ambigu. Nah, artinya tidak boleh memiliki dua makna. Selain itu, karena tidak boleh ambigu, ini disebabkan jika prosesnya ambigu, maka hasil dari proses tersebut atau pengolahan dari input menjadi output itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya, setelah algoritma tersebut diterapkan untuk menyelesaikan masalah, maka solusi juga akan didapatkan. Nah, sebagai gambaran, ini dapat kalian lihat ilustrasinya. Jadi, dimulai dari masalah atau problem, kemudian untuk mendapatkan solusi itu ada perantara yang namanya algoritma. Jadi, masalah akan diselesaikan dengan algoritma untuk mendapatkan solusi. Algoritma diperlukan untuk memerintahkan komputer untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam memecahkan masalah. Nah, tentu kalian tidak asing dengan kata program. Program itu sendiri adalah realisasi dari algoritma. Nah, tapi perlu diingat bahwa algoritma itu tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun yang kalian gunakan. Sehingga notasi algoritma ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai jenis bahasa pemrograman, baik Java, C++, Python, dan lain sebagainya. Nah, jadi, apapun bahasa pemrograman yang kalian gunakan, outputnya akan selalu sama. Artinya, output yang dihasilkan dari algoritma tersebut akan selalu sama karena algoritma yang digunakan itu adalah sama. Lalu, bagaimana bentuk penyajian algoritma? Nah, algoritma itu sendiri dapat disajikan menggunakan bahasa, kode semu atau pseudocode, dan juga bisa menggunakan flowchart. Nah, berikut adalah contoh penyajian algoritma untuk menghitung luas area sebuah persegi panjang. Nah, jika menggunakan bahasa, kita bisa menggunakan langkah-langkah dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Sebagai contoh, tahap pertama dari menghitung sebuah luas persegi panjang itu adalah memasukkan panjangnya. Tahap kedua, masukkan lebarnya. Kemudian tahap ketiga adalah hitung luasnya dengan mengalihkan panjang dan dengan lebarnya. Dan yang terakhir adalah mencetaknya. Nah, untuk pseudocode dan flowchart dapat kalian lihat sendiri di gambar berikut ini. Lalu,
Jika sebuah algoritma dapat diimplementasikan menjadi sebuah program, dapat berjalan dan juga benar, apakah itu sudah cukup untuk menjadi algoritma yang baik? Tentu tidak. Nah, sebuah algoritma dapat dikatakan baik jika algoritma tersebut memiliki output atau luaran, kemudian sistemnya adalah merupakan efektif dan efisien, lalu memiliki langkah yang terbatas. Artinya, ketika kalian membuat sebuah algoritma, itu harus ada jumlah langkah yang tertentu. Nah, selain itu juga algoritma tersebut harus berakhir. Jadi jangan sampai terjadi looping yang secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah algoritma tersebut harus terstruktur. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah algoritma yang kita miliki itu sudah merupakan algoritma yang baik? Nah, untuk itulah kita perlu melakukan analisis algoritma. Analisis algoritma dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengevaluasi apakah suatu algoritma itu dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Analisis algoritma perlu dilakukan karena menulis program yang dapat berjalan saja itu tidak cukup baik. Program yang kita buat itu mungkin saja tidak efisien. Nah, kenapa? Karena jika kita pikirkan bagaimana jika program yang kita jalankan tersebut berjalan pada kumpulan data yang besar. Tentu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Alasan yang paling jelas mengapa kita membutuhkan analisis algoritma adalah untuk menemukan karakteristik dari algoritma yang kita miliki secara berurutan untuk mengevaluasi kesesuaiannya pada berbagai aplikasi atau membandingkan algoritma dengan algoritma lain untuk aplikasi yang sama. Nah, secara umum, cara menganalisis algoritma ini dapat dilakukan berdasarkan waktu dan ruang. Jumlah langkah, ukuran dan jenis data, kemudian jenis operasi, serta jenis compiler dan komputer, itu sangat mempengaruhi lama waktu yang dibutuhkan sebuah algoritma untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Nah, lalu kapasitas ruang penyimpanan yang dibutuhkan juga menjadi pertimbangan untuk menentukan baik tidaknya sebuah algoritma. Beberapa masalah yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma diantaranya adalah sorting atau pengurutan, kemudian ada searching atau pencarian, kemudian ada string processing, kemudian ada masalah graph, masalah kombinatorial, masalah geometrik, dan juga masalah numerikal. Nah, sedangkan untuk strategi algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah metode brute force, kemudian ada metode greedy, metode divide and conquer, metode decrease and conquer, ada juga metode backtracking, metode branch and bound, dan juga dynamic programming. Nah, pada materi-materi berikutnya, kita akan membahas bagaimana menganalisis dan juga bagaimana kita dapat menggunakan strategi-strategi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Algoritma brute force itu sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan yang lempeng atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Nah, biasanya masalah yang digunakan adalah didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan juga definisi konsep yang dilibatkan. Nah, kemudian untuk algoritma greedy sendiri itu adalah algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Sedangkan algoritma divide and conquer adalah algoritma yang membagi masalah menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan untuk ukuran yang lebih kecil, kemudian menggabungkan solusi masalah dari masing-masing sub tersebut menjadi solusi yang utuh. Untuk algoritma backtracking, itu adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk pencarian solusi pada ruang solusi dan mengizinkan terjadinya runut balik atau backtracking pada proses sebelumnya. Nah, sedangkan untuk algoritma branch and bound itu adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk pencarian solusi pada ruang solusi dengan membangun semua cabang yang mungkin menuju solusi dengan menggunakan batas atau constraint. Kemudian ada juga dynamic programming. Nah, metode ini adalah metode untuk memecahkan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau juga tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, tadi adalah contoh dari strategi-strategi algoritma. Nah, pada materi-materi berikutnya kita akan membahas
bagaimana cara menganalisis algoritma dan juga bagaimana kita dapat menggunakan strategi-strategi tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Nah, baiklah, sampai sini dulu materi yang kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kompleksitas algoritma. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma. Dengan saya, Ajeng Safitri Puspaningrum. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan teknik yang efektif dan efisien berdasarkan karakteristik masalah yang akan diselesaikan. Nah, dalam penyelenggaraannya, mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar strategi algoritma, menganalisis terhadap strategi dan beberapa algoritma, dan memahami kompleksitasnya. Di pertemuan pertama akan dijelaskan tentang analisis dan juga strategi algoritma. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya terdapat beberapa materi lain terkait dengan algoritma. Sebagai contoh, pada pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas tentang kompleksitas. Kompleksitas itu sendiri merupakan sesuatu yang didesain untuk membandingkan dua algoritma pada level ideal. Sebagai contoh adalah bagaimana implementasi dari bahasa pemrograman tanpa mempengaruhi dari hardware yang akan digunakan dan lain sebagainya. Kemudian, di pertemuan keempat kita akan menjelaskan tentang brute force. Nah, brute force ini kita akan melihat bagaimana sih cara brute force ini menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat simple, langsung, dan juga dengan cara yang jelas. Nah, selanjutnya juga ada materi tentang exhaustive search. Nah, exhaustive search ini sendiri adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus, yang biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan besar. Di pertemuan lain, kita juga akan membahas tentang algoritma greedy. Nah, algoritma greedy ini biasanya digunakan untuk permasalahan optimasi, yaitu bagaimana cara kita mencari solusi yang paling optimum. Nah, selanjutnya juga akan dibahas berbagai jenis strategi algoritma seperti algoritma divide and conquer, algoritma backtracking, algoritma branch and bound, dan lain-lain. Nah, selain itu, kita juga akan membahas bagaimana algoritma menyelesaikan masalah traversal di dalam graf. Nah, masalah ini sendiri merupakan bagaimana cara kita dapat mengunjungi simpul-simpul yang ada dengan cara yang tersistematik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu analisis dan strategi algoritma, kita perlu mengetahui apa pengertian dari algoritma itu sendiri. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan mengetahui apa itu algoritma dan bagaimana cara menganalisisnya. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Hai, seperti yang kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dan itu juga dirasakan oleh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mas Nia akan berbagi mengenai tips mencegah corona. Apa itu corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab MERS dan SARS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Dan diketahui pula virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada bulan Desember 2019 yang lalu. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada pasiennya. Namun, secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Bagaimana cara mencegah virus corona?
Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, mengkonsumsi vitamin C dan E, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, menjaga jarak dengan orang lain antara 1 sampai dengan 2 meter. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan cara di rumah aja. Stay safe, keep healthy, and stay at home. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.